Assalamualaikum. Di Pak Ros itu terus berusaha ya semampu Pak Ros, karena ada yang harus Pak Ros ceritakan di media, ada yang enggak Pak Ros ceritakan. Ini sambil untuk melihat orang lain. Betul-betul ketemu. Akhirnya Pak Ros diasosiasikan. Caranya Sadar Pengaruh itu menceritakan tentang calon haji yang sebenarnya itu kan sudah ditentukan. Kalau sholat itu ya wajibnya dulu baru sunnahnya. Wajibnya dulu baru sunnahnya, tapi belum diturunkan karena nggak boleh, nggak bisa diturunkan selain dari ratu. Ratu ini ya tetap nggak bisa diganti oleh siapapun, perempuan manapun selain Bunda Maya ya. Kalau diambil dari kitab awal sampai akhir, dari adanya manusia surga turun ke bumi, jadi adanya manusia di surga sana itu di alam 10 bisa turun ke bumi ini ya gara-gara Bunda Siti Hawa itu makan buah pohon, jadi lawan seperti itu terjadinya. Makanya Pak Ros yang mau mengikuti Sadar dan Bunda Maya karena letakkanlah senjata. Maksudnya senjata ini pengertianmu tuh letakkan semuanya, anggap diulang dari nol lagi. Seperti itu. Itu namanya diulang. Satu agama pun yang benar.
Makanya yang diemban sama Satrio Benying yang akan diturunkan Satrio Benying itu tuh ya Lebak Jawa ini, Gunung Kaf, Kerajaan Lebak Jawa ini secara suku. Lebak Jawa itu secara suku. Gunung Kaf itu secara Muslim atau Islam, tapi jangan jadi Islam yang ke Arab-Araban, jadilah Islam dari jati dirimu. Apa yang dimaksud Islam dari jati dirimu? Monggo ditulis komentar di kolom komentar. Yang khusus mengikuti Pak Rois. Secara Kristennya itu kerajaan Allah, secara Buddha dan Hindunya itu rumahnya para dewa. Makanya langit itu berlapis-lapis. Cara memasuki langit, kerajaan langit yang diemban sama Pak Rois atau milik Pak Rois itu ya mandi tobat selalu lagi yang hei, bertobatlah kamu Muhammad Rois. Bertobat ini bertobat dari bidang yang namanya dosa itu celaka. Jadi sholat yang dimaksud sholat itu apa? Ini harus tahu. Makanya nanti kalau Bunda Maya itu sudah bersedia mandi tobat atau bisa jumpakan Pak Rois. Kalau memang ini saja bentuknya, memang beberapa hari ini Bunda MC itu nggak dikirim doa selama. Kadang dikirim, kadang enggak. Penyengit Muhammad Rois itu sibuk nurunkan gaib penghasilan kita. Kalau yang tempatnya si Rahayu udah cukup lumayan kuat, udah bisa musnahkan laki-laki. Tinggal yang tempatnya Bunda Maya sama Wiwin Minarti. Tapi Pak Rois sekarang masih sibuk nurunkan gaib. Wiwin Minarti. Monggo yang memiliki ilmu pengetahuan, Pak Rois juga kepingin mendalimi kalian dan kalian buktikan yang namanya Bunda Wiwin Minarti itu kayak mana, terjadi apa. Kalau mau nomornya Pak Rois ada, sudah ditulis di video yang lain, kalian cari pasti ketemu. Udah kenal Tuhanmu baru kalian kenal Satrio Benying, Imam Mahdi ini tadi seperti apa. Makanya Satrio Benying apa Gusti Allah, Rasulullah, Nabi, Satrio Benying atau Imam. Ini satu jalur. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga satu jalur. Makanya ini diulang-ulang terus. Gusti Allah, Satrio Benying atau Imam Mahdi. Imam Mahdi ini nanti lah kalau udah Bunda Ratu itu udah bersedia mandi tobat. Makanya bisa sekarang bisa 3 kehidupan reinkarnasi lagi.
Karena kalau bunda nggak bersedia, yang akan turun di negara kita ini elak. Apa itu elak? Orang Indonesia perang maksiat, orang luar negeri perang nuklir. Karena yang namanya manusia dajjal atau iblis yang menyusup ke dalam tubuh manusia ini tadi tidak bisa diajak. Lihat sekarang Pak Roy sekarang apa ya, ngerti ya. Karena yang ngerti cuma Pak Roy sama yang bersangkutan. Pertarungan Pak Roy melawan sampai ke tahun. Di keluarga Pak Roy itu mau dihancurkan sama preman-preman. Istri Pak Roy yang namanya Bibi Winarti, Siti Rahayu, itu mau dibuat giliran sama orang. Itu yang manusia laknatullah. Zaman sekarang ini nggak ada yang senang sama sekali gitu, kecuali orang-orang yang nggak takut akan masalah. Yang kalian juluki Pak Geblok apa Virus ini menyerang Pak Roy sama keluarga Pak Roy. Itu yang dibilang iblis. Berarti artinya apa? Bunda Wiwin Winarti itu lagi dikuasai iblis atau dajjal. Sama-sama Bunda Siti Rahayu juga sama. Sekarang ini laki-laki dajjal, manusia dajjal atau iblis yang di sekitarnya Pak Aris itu mendekat benar sih nggak berani, nggak begitu berani. Karena pasti kena tembakan doa Pak Aris. Setajam-tajam yang pisau lebih tajam. Boleh kalian saksikan saja. Yang tinggal satu rumah sama Bunda Wiwin Winarti hancur. Menderita enggak? Sakit-sakitan enggak? Oh ya, apalagi sampai gaul. Sholat itu tadi untuk pengaduan kita sama Allah. Allah itu. Makanya Allah enggak menunggu membutuhkan Pak Roy, membutuhkan Allah. Itu makanya kita disuruh sholat. Cara menghadap sama Allah itu ada 3 cara. Yang pertama berdoa sambil zikir. Yang kedua berdoa sholat sambil zikir. Yang ketiga berdoa sholat tirakat sambil zikir. Ini udah nggak ada ampunan. Manusia dajjal atau dajjal yang menyusup ke dalam tubuh manusia itu nanti akan musnah, akan hancur dengan sendiri. Ada kalau ikuti terus channel Sadra ini terus. Kalau ada yang di daerah Semarang yang melihat channelnya Sadra Permana, kalian cari namanya Wiwin Winarti, kalian pantau rumahnya. Laki-laki yang ada di sekitarnya, enggak laki-laki enggak perempuan yang satu rumah sama dia, hancur apa enggak? Menderita enggak? Penyakitan apa enggak? Karena Pak Roy enggak segan-segan untuk menghadapkan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkanlah alat vital kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis, dajjal gabung yang Winarti kecuali aku. Baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya sekalipun al-fatihah zikirnya bismillah. Ini jadinya kodam. Caranya buat pagar gaib harta amanah dulu juga seperti itu. Kalau bukan hak warisnya, leluhur kita itu minta sama Allah untuk dihancurkan. Harus kan berapa?
Jangan berbuat maksiat, dosanya memandangkan sendiri. Ini hanya dilirik aja, hanya dipandang sebelah mata. Tetap melanggar. Istri Pak Roy juga seperti itu. Serang terus sama laki-laki anak-anak konda kayak macam Aryo, Endroyono, Harjito. Jelas yang ada di media. Makanya kalau dilihat dari sini orang-orang IKN itu datang menguji coba ilmu. Kalau dilihat dari sini, ya itulah. Masa yang ngomongin spiritual tapi nggak bisa menunjukkan. Jadi Satria Penyingit diturunkan ini untuk apa? Kalau enggak untuk meluruskan seluruh agama menjadi satu agama Islam yang berbeda. Apa Trisula itu? Doa-doa yang sudah ada. Jadi bukan Pak Roy atau Satria Penyingit akan membelokkan doa-doa ini tadi. Sambil dibekali kerajaan langit supaya apabila umat manusia nanti meninggal bukan jadi hantu kuburan. Kalau mengikuti hadis nggak jadi perang akhir zaman, nggak jadi ketemu sama mercua suar dunia, nggak jadi ketemu zaman keemasan, zaman sukaria, zaman kalasun, zaman penuh kemegahan. Makanya kalau Satria Penyingit Muhammad Rais ada yang salah, salahnya di mana? Tulis kalau mau minta. Semuanya masuk logika, Pak. Orang mati kata Pak Rais dibungkus kain mori. Apa artinya kok orang Muslim itu orang meninggal dunia dibungkus kain mori? Tulis kalau mau. Orang Kristen, kenapa kok orang meninggal dunia di agama Kristen itu dikasih baju lengkap, sepatu, baju bagus, apa petanda apa, petunjuk apa? Hindu dan Buddha kenapa kok dibakar? Coba ceritakan dari awal sampai akhir. Tahu nggak? Makanya Satria Penyingit itu tadi, gelar Satria Penyingit ini akan diambil sama orang-orang spiritual setelah jauh. Ya kalau spiritualnya itu karena diserang Dajjal ini tadi dia kepengen sembuh, gimana caranya? Nah, itu wallahu alam. Saya diserukan sama Pak Ros sama Bunda Maya Karya sekarang ini, ibumu itu diserang Dajjal. Tadi merasa dirinya pintar, merasa hebat, pikirannya itu udah mulai merasa jenius. Padahal yang dipikirkan umat manusia sekarang ini, selama ini seluruh umat manusia di dunia ini hanya cuma dunia. Orang mati saat mau mampir ngombe, setelah mati jadi hantu kuburan. Kenapa kok Pak Rois itu membenarkan Bunda MC Maya Karya, bilangkan sukmanya Satria Penyingit? Karena di saat Pak Rois itu keluar meraga sukma, Bunda Maya Karya pas datang, beliau juga meraga sukma. Waktu di saat pertarungannya Satria Penyingit
sama istri Pares yang punya SIM. Kalau Satwa Peningkat kan kalian jujur itu di kitab itu Satwa Peningkat melawan sambil tertawa, tertawa sambil melawan. Itu ada di mana-mana. Yang buat masalah cuman hanya itu ya itu. Contohnya kalau di media itu yang punya channel Guru Ridwan, pokok Padepokan Lokajaya Guru Ridwan itu kan satu kampung, satu daerah sama, punya satu channel IKN Kesatria itu juga punya satu manusia. 80% channel IKN Kesatria atau Kerajaan Nusantara, IKN Kerajaan Nusantara itu juga punya satu manusia. Yang orang amanah itu cuman Satria Diantara. Kalau yang lain itu masih memiliki khotam tapi nggak ngerti wujud dajjal atau itu, makanya itu. Dan yang punya channel Satria Diantara itu ditundukkan sama juga. Itulah musuh kita. Makanya di kitab Wang Jejeniwang itu disuruh memisah. Suruh memisah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Yang mau berdiam diri di kota silahkan. Baru terjadi tsunami. Itu baru benar kalau seperti itu. Tapi kalau membaur kayak gini, siapa yang mau istrimu, istriku, istriku, istriku? Anak-anak kayak itu, laki-laki kayak itu, bagusan tak bunuh sama. Nggak ada laki-laki di negara Indonesia, nggak urusan. Kawan nonton kawan, nggak ada enak-enaknya orang hidup berumah tangga. Kalau kau bisa mengangkat gaib penghancur alam, bisa yang keluarganya kamu, mau dukun, mau kiai, semua orang spiritual mau percaya. Kau balikkan ke perutku sendiri, ke perutku. Saya terpinggit anak Allah.